perusahaan dan masalah khusus seperti risiko keuangan, risiko dalam bisnis, itu juga termasuk golongan risiko perusahaan. Dan risiko internasional, jadi globalisasi, perubahan iklim ekonomi, nah itu akan mempengaruhi risiko juga ya, jadi bagi investor dalam menentukan keputusan. Terus alat untuk mengukur risiko itu ada 3 yang bisa digunakan. Yang pertama adalah return yang diharapkan. Nanti ada rumusnya untuk mencari return yang diharapkan itu bagaimana. Pertama adalah return yang diharapkan. Yang kedua adalah deviasi standar dari return. Kemudian yang ketiga adalah kovarian atau koefisien variasi. Jadi ada 3 alat untuk mengukur risiko. Pertama return, kemudian deviasi standar, yang ketiga adalah koefisien variasi. Untuk menentukan risiko biasanya dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu 3 pendekatan, yaitu pendekatan analisa sensitivitas, kemudian distribusi probabilitas, dan ketiga adalah analisa statistik. Nah, yang tadi disebutkan itu, alat ukur risiko itu kita menggunakan dengan pendekatan statistik. Karena dengan melakukan pendekatan statistik lebih bisa diukur ya, lebih bisa dihitung, lebih bisa dicari ya, dibandingkan dengan analisa yang lain. Probabilitas itu kan distribusi probabilitas berarti kan kita mengukur risiko dengan berbagai kemungkinan. Pertama, tadi untuk mengukur risiko itu kan ada 3 ya, return, deviasi standar, sama koefisien variasi. Nah, untuk return yang diharapkan atau expected return itu kita bisa mengukur dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas, di mana K di sini adalah tingkat keuntungan return, dan KI adalah tingkat keuntungan pada suatu kondisi, kemudian PI adalah probabilitas pada suatu kondisi. Jadi, tingkat keuntungan diperoleh dari tingkat keuntungan yang diharapkan diperoleh dari tingkat keuntungan pada suatu kondisi dikali probabilitasnya. Ya. Jadi gampang ya, kita tinggal jumlahkan antara tingkat keuntungan dikali dengan probabilitas. Tingkat keuntungan dikali dengan probabilitas. Nah, ini contohnya. Kita lewati dulu grafik yang ini. Kita langsung ke contoh dari rumus yang tadi untuk menghitung expected return atau return yang diharapkan. Kita langsung ke slide halaman 8 ya. Nah, itu ada suatu kondisi di mana kondisi perekonomian bisa pada saat booming atau pada saat resesi atau normal gitu ya. Nah, ini ada 2 perusahaan sebagai contoh, misalnya. Untuk ini contoh pengukuran risiko tunggal dengan return yang diharapkan. Ada PT Wings dan PT Indofood, di mana return yang diharapkan masing-masing sebesar ini ya. PT Wings 100%, 15%, dan negatif dari 70% karena kondisi resesi gitu ya. Kemudian PT Indofood ada 20%, 15%, 10%. Nah, masing-masing probabilitasnya, baik PT Wings maupun PT Indofood, probabilitasnya sama. Sama-sama
pada saat kondisi booming 0,3, pada saat kondisi normal 0,4, pada saat resesi 0,3. Nah, untuk menghitung expected return atau return yang diharapkan, masing-masing kita hitung nih, ya, baik PT Wings maupun PT Indofood, di mana yang dicari adalah R atau return yang diharapkan, expected return. Kita tinggal kalikan antara return setiap kondisi, pada saat kondisi I gitu kan, berarti pada saat booming, pada saat normal, pada saat resesi, itu dikalikan dengan masing-masing probabilitas kemudian dijumlah. Jadi 100% kali 0,3, 15% kali 0,4, minus 70% kali 0,3. Didapat returnnya PT Wings 15%. Indofood juga sama. 20% kali 0,3, 10% kali 0,4, dan 10% kali 0,3. Kebetulan ini hasilnya sama-sama expected-nya, return yang diharapkan baik PT Wings maupun PT Indofood adalah sama-sama 15%. Kira-kira pilih yang mana kalau misalnya Anda sebagai investor ingin membeli saham PT Wings atau Indofood kalau expected return-nya sama. Berarti nanti kita tinggal lihat resikonya. Ya, kita ukur resikonya dengan tadi ada dua pendekatan dengan deviasi standar maupun koefisien variasi. Yang mana kita tentu walaupun sama-sama memberikan expected return yang sama-sama 15%, tentu kita akan memilih resikonya yang besar atau yang kecil kira-kira. Kalau jadi investor, padahal returnnya sama. Pasti kan pengen memilih resikonya yang paling kecil. Nah, kita nanti lihat dengan menggunakan deviasi standar dan koefisien variasi di slide berikutnya. Nah, sebelum kembali ke sini, saya coba kembali ke grafik yang tadi ya. Karena kalau nggak dijelasin. Nah, ini grafik ini untuk membedakan antara jenis atau sifat dari investor gitu ya. Investor ada yang dia takut untuk mengambil resiko, ada yang dia berani untuk mengambil resiko, tapi ada juga dia yang cari aman atau netral gitu ya, kondisinya netral. Berarti risk indifferent. Risk taker dia berani mengambil resiko, tapi risk averse berarti dia takut untuk mengambil resiko. Jadi ini hubungan antara di sumbu horizontal ada resiko, di sumbu vertikal ada return atau keuntungan. Di sini bisa lihat kan kalau dia berani mengambil resiko, dia tinggi keuntungannya, return tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Tapi kalau risk indifferent dia imbang antara return dengan resiko, ya. Istilahnya balance, equilibrium antara return dan risikonya. Tapi kalau risk averse dia returnnya kecil, ya, maka resikonya juga kecil gitu. Kalau kita lihat di sini returnnya kecil, resikonya juga bisa di posisi ini kecil. Gitu. Konsep resiko ada range. Range itu adalah ukuran resiko suatu aset. Ukuran resiko suatu aset. Nilai return pada kondisi optimis dikurangi dengan kondisi pesimis. Itu range. Jarak ya, jarak antara pada saat kondisi optimis dengan pada saat kondisi pesimis. Probabilitas adalah peluang suatu peristiwa akan kejadian. Nah, tadi yang belum dibahas adalah analisa sensitivitas. Kan tadi ada pendekatan untuk mengukur resiko itu kan ada 3 ya. Analisa sensitivitas, distribusi probabilitas, dan dengan pendekatan statistik ya.
pendekatan statistik tadi ada 3 ya. Ada expected return atau return yang diharapkan, kemudian ada apa namanya? Standar deviasi dan ada koefisien variasi. Untuk analisa sensitivitas itu adalah pendekatan untuk menilai risiko dengan menggunakan estimasi. Lagi-lagi kita menggunakan estimasi atau memperkirakan beberapa probabilitas return untuk memperoleh variabilitas hasil ukuran risikonya adalah range. Range itu tadi adalah nilai return pada kondisi optimis dikurangi kondisi pesimis. Kita kembali ke ini ya, deviasi standar. Kita lanjutkan. Tadi ini adalah contoh untuk mencari expected return atau return yang diharapkan. Kemudian deviasi standar. Nah, untuk deviasi standar itu kita mencari resiko. Di mana kita melihat deviasi standarnya. Semakin kecil hasil deviasi standar, maka semakin kecil resiko. Semakin rapat distribusi probabilitasnya, deviasi standarnya semakin kecil, resikonya semakin kecil. Tapi kebalikannya nanti, kalau deviasi standarnya tinggi, berarti resikonya semakin besar. Nah, untuk mengukur deviasi standar, kita menggunakan rumus ini. Deviasi standar, ini tandanya adalah akar dari penjumlahan KI. KI itu adalah tadi ya, return pada suatu kondisi dikurangi expected return kan ya, K itu expected return atau R tadi ya, notasinya R besar, dikuadratkan dikali dengan probabilitas pada kondisi KI. Kita langsung lihat ke contoh soal yang sama tadi dari PT Wings dan PT Indofood. Kita cari di sini. Ini deviasi standar untuk PT Wings. Deviasi standarnya 0,3 dikali 100%. Oh sorry, ini kita itu kan kalau 0,3 kali 100% kita cari expected return ya. Kita cari dulu KI, kan sudah dapat expected return-nya tadi adalah 15% ya, sama-sama 15%. Berarti K-nya, nah KI ini berarti 100% dikurangi 15% dikuadratin. Nanti kita dapat 0,723. Terus 15% dikurangi 15% dikuadratin, nanti dapat 0,016. Ya. Kalau kita kita hitung pakai kalkulator, kok 0 dikuadratin bukannya 0 Bu gitu. Nanti kalau kalian langsung menggunakan kalkulator 15% dikurangi 15% dikuadratin, nanti dapat angkanya 0,016. Kemudian minus 70% dikurangi 15% dikuadratin, nanti dapat angkanya 0,490. Kemudian setelah ini dapat, baru kita kalikan dengan probabilitas atau PI-nya. Yaitu 0,723 dikali 0,3 dapat ini, 0,016 kali 0,4 dapat ini, dan 0,49 kali 0,3 dapat ini. Sehingga totalnya adalah ini. Totalnya ini kemudian kita cari akarnya. Ya, akar dari 0,373. Nah, total ini kan berarti kan kita jumlahkan kan antara kondisi booming, normal, dan resesi. 0,217 ditambah 0,006 ditambah 0,147 dapatnya 0,373. Kemudian di akar gitu kan rumusnya gitu ya. Nih, akar kuadrat dari KI dikurangi K dikuadratin dikali P.
Sehingga standar deviasinya adalah 61,053. Nanti coba kalian cari deviasi standar untuk PT Indofood. Ya, di sini belum ada. Nanti kalian bandingkan standar deviasi mana yang paling kecil, apakah PT Wings atau PT Indofood. Deviasi standar yang paling kecil berarti resikonya yang paling kecil. Jadi sama-sama memberikan expected return 15%, risikonya yang paling kecil yang kita pilih. Nanti coba kalian cari deviasi standar untuk PT Indofood. Ya, kalau PT Indofood berarti kan di sini probabilitasnya kan sama ya, tinggal KI-nya aja yang membedakan. Kalau tadi kan di soal ini ya, 20%, 15%, dan 10%. Jadi di sini 20%, 15%, dan 10%. Nanti dapat standar deviasinya berapa. Kemudian yang ketiga adalah koefisien variasi. Koefisien variasi. Apabila terdapat dua pilihan investasi, yaitu A dan B, di mana A return yang diharapkan lebih tinggi, sementara B mempunyai deviasi standar yang lebih rendah. Jadi gini ya, ada dua pilihan, yang satu returnnya tinggi, yang satu deviasi standarnya kecil. Berarti kan resikonya kecil ya. Kita pilih yang mana? Pilih yang resikonya kecil, standar deviasinya kecil, atau pilih return atau keuntungan yang besar. Nah, dengan cara menghitung koefisien variasi atau kovarian, kita bisa menentukan memilih yang mana. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Untuk koefisien variasi itu rumusnya sederhana. Kita menghitung membagi antara deviasi standar dibagi dengan expected return atau K. Koefisien variasi atau KV menunjukkan resiko per unit return dan menunjukkan perbandingan yang berarti ketika return yang diharapkan untuk dua pilihan investasi yang tidak sama. Jadi KV ini atau koefisien variasi digunakan untuk menentukan dua pilihan investasi yang tidak sama. Kalau tadi kan sama ya. Kalau tadi sama, kita cari standar deviasinya gitu. Kalau sama-sama, berarti kita cari cukup standar deviasinya. Kita gunakan koefisien variasi ketika tidak sama. Yang satu returnnya tinggi, yang satu deviasi standarnya kecil. Nah, pilih yang mana kan bingung ya. Kita gunakan koefisien variasi. Ini contohnya. Nah, ini returnnya kalau PT proyek A, returnnya kan tinggi ya, 60%, sementara proyek B cuma 8%. Tapi deviasi standar, kan high risk, high return ya, tadi yang konsep awalnya, semakin tinggi return atau keuntungan, semakin tinggi risiko. Risikonya tinggi juga nih proyek A, 15%. Nah, untuk proyek B, returnnya kecil, tapi risikonya kecil. Nah, kira-kira pilih yang mana? Kita hitung dengan koefisien variasi. Koefisien variasi itu adalah membagi antara deviasi standar dengan return yang diharapkan. Yaitu 15% dibagi 60% berarti 0,25. Kemudian yang B adalah
3% dibagi dengan 8% yaitu 0,37. Ternyata proyek B itu lebih beresiko daripada proyek A karena koefisien variasinya lebih tinggi daripada proyek A. Proyek B itu koefisien variasinya lebih tinggi, lebih beresiko ya daripada proyek A. Jadi sekali lagi yang perlu diingat, kalau kita hitung standar deviasi berarti kita cari yang paling kecil. Tapi kalau kita hitung koefisien variasi itu berarti kita pilih yang mana? Paling kecil juga ya. Karena kalau paling tinggi koefisien variasi berarti dia lebih beresiko. Semakin tinggi koefisien variasi juga semakin tinggi resiko. Jadi sama-sama kita pilih yang paling kecil. Lebih mudah ya untuk menghitung koefisien variasinya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk ke portofolio? Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oh, ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap paham ya. Saya masih muda tadi, rumusnya juga sederhana. Kita lanjutkan lagi. Nggak bisa pakai BFM. Ya, problem mana sih? Nah, ini untuk menghitung portofolio. Banyak ya. Portofolio adalah kombinasi dua atau lebih investasi. Jadi, misalnya Otong ya memiliki saham di Telkom, Indosat, dan Indofood. Ya. Itu kan dia memiliki beberapa investasi. Tujuan portofolio itu adalah meminimumkan resiko dengan cara diversifikasi. Diversifikasi berarti kan memecah, membagi resiko ke dalam beberapa jenis. Ibarat kata misalnya kalian beli telur 1 kilo. 1 kilo dalam 1 kantong. Itu resiko pecah, resiko rugi akan lebih tinggi dibandingkan apabila telur 1 kilo itu dipecah menjadi 3 kantong atau 2 kantong. Ya. Sama dengan juga investasi. Investasi kalau modal kita punya 1 juta, kita hanya investasikan di satu jenis saham, tentu resikonya akan lebih tinggi dibandingkan kalau uang modal yang kita miliki 1 juta itu kita sebar atau kita bagi ke dalam beberapa jenis investasi. Nah, itu tujuan dari portofolio. Itu yang dimaksud dengan portofolio. Jadi memecah atau diversifikasi risiko agar risiko itu minim. Aset dalam suatu portofolio lebih kecil resikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Tadi yang maksudnya yang sudah saya ilustrasikan tadi ya. Kalau kita punya modal 1 juta, kita investasikan hanya satu tunggal saham saja, itu resikonya akan lebih tinggi. Dari kacamata investor yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dia miliki. Bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Jadi kalau menurut investor tuh keseluruhan risiko, keseluruhan returnnya intinya dia lihatnya secara keseluruhan, secara
semuanya yang dia miliki gitu ya, dibandingkan dia lihat secara satu-satu. Oleh karena itu, investor menganalisa bagaimana risiko dan return pada suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Nah, ini return dari suatu portofolio. Kalau portofolio, kalau tadi kan return itu kita tinggal kali ya, KI dikali PI gitu ya. Nah, ini karena portofolio berarti kita mencari rata-rata tertimbang atau weighted average. Atau notasinya adalah W, bobot. Nah, kita mencari W1 kali K1, K itu adalah return yang diharapkan dari suatu kondisi. Kemudian W2 kali K2 ditambah sampai ke berapa gitu ya. Sampai ke berapa. Nah, ini contohnya berapa jenis saham. Di sini sebagai contoh misalnya ada Toshiba, Microsoft, Apple, Nvidia. Nah, ini diharapkan expected-nya masing-masing segini, 14%, 13%, 20%, 18%. Nah, kita mencari bobotnya dari mana? Kebetulan nilai investasinya adalah sama semuanya, 25.000. Berarti total investasinya adalah sebesar 25.000 kali 4 ya. Kan dia ada 4 investasi, berarti total investasinya adalah sebesar 100.000 ya. 100.000. Berarti kita cari bobotnya adalah 25.000 dibagi 100.000 dikali 100%. Jadi dapat 0,25. Oh, segera berakhir ya. Waduh. Saya soalnya kalau pakai kampus juga. Oh iya, kita off dulu ya. Coba saya bikin link. Oke, baik. 7 menit lagi ya. Kita siap-siap dulu ya. Kita pindah room dulu ya.